Islam. Kalau Nabi Isa tuh sebenarnya nggak sukses ya. Kenapa nggak suksesnya? Karena buktinya kan banyak itu orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Sedangkan kan Nabi Isa keinginannya nggak mau disembah-sembah, nggak mau dijadikan Tuhan gitu. Berarti misinya sebenarnya nggak sukses juga gitu loh. Yang sukses ya cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tuh menjalankan apa? Ya, karena saya merasa walaupun banyak image jelek ya tentang di luaran gitu tentang Islam, yang kata Islam beginilah, begono, apalagi waktu kerusuhan itu kan tahu sendiri kan yang tahun 98 itu kan banyak kejadian-kejadian yang katanya orang-orang Tionghoa itu diperkosa-perkosain, terus mereka teriak Allahu Akbar gitu kan. Itu kan mereka kan berpikir orang Islam itu kan gila gitu melakukan anarkis kayak gitu ya kan. Tapi saya nggak melihat itu di dalam ajaran Islam gitu, karena saya berpikirnya juga gini, kayaknya apa mungkin gitu ya orang melakukan tindakan kayak gitu terus dia teriak Allahu Akbar gitu. Emangnya Allah mendukung gitu tindakan pemerkosaan? Kan nggak mungkin kan, itu jelas dia mau menjatuhkan Islam gitu loh. Mana mungkin juga, emang ada agama, saya tanya nih, selain Islam misalkan, ada gak agama lain juga yang mendukung pemerkosaan? Kan gak ada. Yang istilahnya Tuhannya menyetujui tindakan pemerkosaan, kan gak ada. Apalagi Islam. Islam juga Allah gak pernah menyetujui pemerkosaan, penjarahan. Waktu itu kan penjarahan ya, penjarahan, pemerkosaan yang daerah Pluit itu katanya orang-orang Cinanya tuh diperkosa-perkosain. Terus pemerkosanya teriaknya begitu, Allahu Akbar kata. Saya bilang, bagaimana mungkin gitu, ini mah hanya oknum aja yang mau menjatuhkan Islam. Mana mungkin Islam mengajarkan pengikutnya untuk memperkosa orang, gitu kan nggak mungkin. Apalagi lagi melakukan tindakan begituan aja teriaknya kayak begitu, itu jelas tuh cuman mau menjatuhkan Islam. Kayak misalkan bom bunuh diri, itu juga bukan orang Islam, mereka itu hanya oknum gitu loh. Jadi mereka bukan mengatasnamakan ya, supaya orang tuh berpikir oh itu orang Islam gitu loh. Ya kan mereka tuh mungkin sengaja pakai kerudung perempuannya ya kan supaya orang pikir wah orang Islam nih yang bom bunuh diri nih. Ya kan padahal kan belum tentu juga mereka Islam. Kan semua orang boleh pakai kerudung. Ya kan nggak mungkin gitu ya, pemikiran saya tuh yang nggak mungkin lah orang-orang Islam tuh berbuat seperti itu, karena dalam semua agama bahkan bukan Islam aja kan nggak ada yang mengajarkan tindakan seperti itu kan. Kayak bom bunuh diri lah, apa teroris gitu nggak ada, walaupun bukan Islam, apalagi Islam gitu kan. Nah nggak mungkin ini hanya untuk yang menjatuhkan Islam aja gitu. Saya nggak percaya dengan media-media yang seperti itu ya. Jadi saya lebih percaya apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran gitu. Nah di situ saya mulai baca-baca Al-Quran gitu kan. Saya di situ lihat di dalam Al-Quran itu kan ada banyak keajaiban dunia yang sudah dicatat tapi baru diketemukannya tuh sekarang gitu. Sedangkan 1400 tahun tuh udah dicatat di dalam Al-Quran gitu kan. Nggak mungkin juga Nabi Muhammad misalkan ada bintang pengetuk, terus Nabi Muhammad emang punya alat gitu buat dengerin di luar angkasa ada bintang pengetuk, kok bisa tahu sih? Kok bisa dicatat di Al-Quran gitu loh. Ya kan, terus di dalam dasar laut ada api yang bisa hidup di dalam laut. Emang Nabi Muhammad nyelam gitu ke dalam laut gitu lihat? Kan enggak. Terus dari mana Nabi Muhammad tahu? Itu kan jelas bukannya perkataan Nabi Muhammad SAW, tapi perkataan dari Allah melalui Nabi Muhammad gitu loh. Nah dari situ saya mulai berpikir gitu ya. Memang kan kalau Islam itu kan hanya untuk bagi orang-orang yang mau berpikir gitu kan, yang mau menggunakan akal sehat gitu. Jangan cuman sekedar dengerin kata orang aja gitu, maksudnya dengan hanya imani gitu kan, walaupun nggak masuk logika juga diterima aja. Kalau saya mah nggak bisa begitu, kalau saya harus masuk logika saya. Jadi terus di dalam Al-Quran juga kan banyak tuh kayak misalkan sidik jari, terus asal muasal besi itu dari mana gitu kan, besi itu dari luar angkasa ya kan, lempengan-lempengan dari pecahan-pecahan dari meteor gitu dari luar angkasa itu Allah datangkan ke bumi untuk manusia, itu menjadi besi gitu kan, karena Allah tahu kebutuhan manusia akan besi gitu loh. Nah itu penemuan kayak besi, penciptaan besi asal muasal dari mana itu kan di Al-Quran ada, kayak di laut yang ada dua rasa yang di surat Ar-Rahman gitu kan. Nah terus lagi banyak lah pokoknya janin, pembentukan janin. Nah itu mana ada sih kitab suci yang sesempurna Al-Quran gitu loh, yang paling lengkap ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur gitu kan, semua tuh diatur gitu. Jadi bukan hanya sekedar
Islam ini bukan sekedar agama ya, jadi mengatur sistem peradaban manusia gitu loh. Jadi dan juga untuk segala zaman gitu loh. Jadi semua pertanyaan manusia ada jawabannya di Al-Quran. Kayak kenapa? Karena Allah sudah tahu kan, Allah yang menciptakan manusia. Jadi Allah tahu dong apa yang nanti akan dipertanyakan manusia. Allah sudah siapkan jawabannya gitu di dalam Al-Quran gitu. Jadi udah paling sempurna lah, udah nggak ada kitab suci yang selengkap, yang paling terjaga keotentikannya itu cuma Al-Quran aja gitu. Kenapa? Karena Allah sendiri kan berjanji di surat Al-Baqarah kan, bahwa Allah juga yang akan Allah yang menurunkan Al-Quran, tidak ada lagi keraguan di dalamnya gitu kan. Berarti kan kita nggak perlu ragu lagi, Al-Quran itu Allah yang menurunkan gitu, yang udah paling sempurna lah gitu kan. Bahkan kita bahkan untuk orang-orang yang musyrik aja kan Allah menantang, coba kamu buat satu surah misalnya. Kalau memang kamu ragu akan Al-Quran, itu buat aja satu surah, nggak akan bisa, nggak akan pasti bisa gitu. Kenapa? Ya karena itu memang Al-Quran itu dijaga gitu sama Allah. Buktinya apa dijaga? Kan lihat banyak penghafal Al-Quran, ya kan? Kalau misalnya kita mau nambahin satu ayat, penghafal Al-Quran kan pasti tahu, oh ini tadi ayat ini nggak ada gitu loh. Dia udah hafal itu, memorinya tuh udah ada gitu. Nabi Muhammad SAW juga dulu pakai memorinya kan untuk mengingat gitu loh. Dari yang malaikat Jibril sampaikan diingat oleh Nabi Muhammad. Jadi memang Al-Quran ini firman Allah ini memang Allah ciptakan itu dengan menggunakan akal kita gitu loh. Otak kita itu mampu mengingatnya gitu, karena memang Allah ciptakan itu kan, kalau daya ingat kita kan nggak mungkin lupa. Kalau kita tulis kertas bisa hilang udah. Sekarang contohnya Bible semua dibakarin gitu. Ada nggak yang bisa hafal Bible? Kan nggak ada. Kalau walaupun Al-Quran dibakar semua, ada penghafal Al-Quran, bisa tulis lagi. Kan memori nggak bakal hilang. Kalau yang tertulis itu masih bisa lenyap gitu loh. Kalau cuma hanya mengandalkan tulisan tangan gini ya di kertas gitu. Ya kan, kitab suci mana yang bisa seperti Al-Quran, walaupun udah dimusnahin pun pasti bisa dibikin lagi. Kenapa? Karena banyak yang mengingat dan dihafal gitu loh. Hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Sekarang ada nggak kitab suci lain yang bisa dihafal? Coba aja semua yang punya Bible bisa hafal nggak isi Bible? Boro-boro gitu. Saya aja dulu nggak hafal-hafal isi Bible, walaupun tulisannya bahasa Indonesia gitu kan. Nah sedangkan Al-Quran aja original teks, coba bahasa Arab coba. Kenapa banyak yang bisa hafal? Itu kan amazing gitu. Kalau bukan kehendak Allah itu nggak mungkin terjadi gitu kan. Bahasa Arab loh. Dan itu Allah tuh sudah mengunci ya bahasa. Kenapa harus bahasa Arab? Karena sesuai dengan pada zaman itu kan Nabi Muhammad kan di Arab. Jadi harus sesuai dengan bahasa lidahnya bangsa Arab gitu kan. Karena Nabi Muhammad keturunan Arab gitu kan. Nggak mungkin juga Nabi Muhammad orang Arab dikasih bahasa Inggris. Ya kan nggak bisa lah Nabi Muhammad bisanya bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab. Dan juga udah dikunci karena original teks. Kan ada orang-orang selain non-muslim, orang non-muslim bilang gini katanya, orang Islam juga itu terjemahan kok, kitab sucinya Al-Quran ada terjemahannya kan, katanya. Berarti terjemahan juga. Ya bukan, yang disebut Al-Quran itu kan original teks, ya kan, bahasa Arabnya. Kalau terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu yaitu bahasa Arabnya itu baru sebutnya Al-Quran. Kalau terjemahan itu hanya untuk membantu kita memahami isi dari Al-Quran gitu loh. Nah kalau kitabnya umat itu RT 16 itu kan mereka kan memang terjemahannya. Ya kan dari awal kenapa nggak pakai bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya? Kok pakai terjemahan LAI gitu kan? Udah gitu mending sesuai dengan original teksnya, nggak sesuai pula. Nah kalau Al-Quran apakah pernah diterjemah direvisi? Ya kan nggak pernah. Kalau mereka terjemahannya direvisi. Revisi lagi. Saya berpikirnya begini, kok kitab suci direvisi ya? Emangnya buku pelajaran sekolah gitu? Kalau buku pelajaran sekolah mah direvisi. Kitab suci kan firman dari Allah, masa dari Sang Pencipta, masa direvisi? Sedangkan Al-Quran aja kan nggak pernah direvisi karena memang kan original teks. Mungkin bisa direvisi. Allah sendiri aja udah menantang, coba buat satu surah misalnya, bisa nggak? Itu kan kalau dia mau revisi berarti dia mengotak-atik isi kitab suci kan, ya kan, dirubah-rubah, itu namanya revisi. Nggak boleh, kitab suci itu nggak boleh begitu, karena firman Tuhan pasti dijaga sama Allah gitu. Nggak boleh ada manusia yang
campur tangan. Kenapa kitab-kitab sebelumnya itu Allah nggak jaga gitu? Karena memang Allah tuh ingin Al-Quran ini sebagai kitab suci terakhir gitu loh, penutup sampai akhir zaman. Jadi benar-benar Allah jaga gitu loh. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW kan nabi terakhir, nabi yang paling mulia, nabi yang paling sukses menjalankan misinya tuh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa tuh sebenarnya nggak sukses ya. Kenapa nggak suksesnya? Karena buktinya kan banyak itu orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Sedangkan kan Nabi Isa keinginannya nggak mau disembah-sembah, nggak mau dijadikan Tuhan gitu. Berarti misinya sebenarnya nggak sukses juga gitu loh. Yang sukses ya cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tuh menjalankan apa yang Allah perintahkan 100% gitu loh, sesuai gitu. Jadi nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, ya kan? Semuanya tuh apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah sampaikan lagi kepada umatnya, gitu kan? Kayak masalah ibadah, sholat, sampai Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj kan menghadap kepada Allah, ya kan, untuk memberikan sholat itu harus berapa kali sih dalam sehari, gitu kan? Nah itu kan jadi benar-benar Nabi Muhammad itu menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan suruh sholat 5 kali, ya udah. Nah itu yang Nabi Muhammad berikan kepada umatnya seperti itu gitu, sesuai gitu. Jadi yang paling berhasil itu cuma Nabi Muhammad menjalankan visi dan misinya sebagai Rasulullah gitulah. Seperti itu sih itu. Orang saya kabur dari rumah, saya terus ke Serang itu kan, saya kabur dari rumah itu. Nah jadi setelah saya udah bersahadat, nah terus akhirnya baru saya pulang gitu. Kayak kakak saya juga kan yang nomor 2 juga kan Muslim. Kakak saya yang nomor 2 itu mualaf juga, tapi dia kan karena kebetulan dia itu menikah dengan seorang perempuan muslimah gitu. Jadinya dia juga gitu, nggak ngomong-ngomong, dia juga pergi gitu kan, nggak pulang-pulang. Mama saya teleponin, akhirnya pas pulang itu diteleponin gitu, bukan pas pulang diteleponin, dia bilang dia udah married katanya, dia udah jadi Muslim sekarang, KTP-nya juga udah jadi Islam. Kata mama saya, udah pulang aja, mama nggak marah, kata dia. Ya enggak lah, mau marah gimana, orang udah terjadi gitu kan, udah nikah, udah masuk Islam, mau marah gimana gitu. Yang penting pulang gitu, karena dia mungkin anak kesayangan mama saya juga kan. Kalau saya mah bukan anak kesayangan mama saya. Kalau orang Chinese itu kan lebih sayang anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi saya mah sebenarnya sih, kalau papa saya masih hidup, papa saya tuh lebih sayangnya ke saya gitu loh, daripada ke anak yang cowok. Kalau mama saya lebih sayangnya ke anak yang laki gitu. Cuman papa saya udah meninggal waktu saya jadi muslimah gitu. Jadi ya gitu, mama saya juga sempat marah-marah juga sih pas saya pulang. Terus saya pakai kerudung juga, dia, ngapain sih lo pakai tudung gitu kan? Dia bilangnya tudung, kerudung tuh tudung. Bilang ya kenapa, memang nggak usah lah, ntar lo jadi aneh, tau gak sih lo kelihatannya, maksudnya gue kan orang Cina, masa gue anak gue pakai kerudung kali gitu kan, mungkin gitu pemikirannya. Ya saya mah pakai aja gitu, sampai sekarang pun juga dia masih kayaknya, kalau terakhir aja nih, belum lama ini kan saya bantuin mama saya ya, mama saya jualan makanan tuh di Tomang, saya bantuin dia, saya kerja gitu sama dia. Nah kalau kemarin memang saya sholat duhur saya tuh di rumah mama saya, karena kan selesai jualan itu kan sekitar jam 2 lewat lah, saya udah sampai rumah tuh. Jadi saya sholatnya di rumah mama saya, jadi udah mau mepet ke asar itu sholat duhur saya tuh. Nah tapi sekarang kan sholat asarnya makin maju ya, jadi saya sampai rumah tuh udah mau sholat asar kan, saya bilang waduh, saya kayaknya nggak bisa begini terus nih, masa sholat duhur saya udah mau deket asar, kalau jam 2 lewat berarti apalagi asar sekarang jam 3 kurang aja udah asar ya kan. Saya harus sholat di masjid nih. Nah saya sholat di masjid di dekat tempat mama saya jualan kan ada masjid, saya sholat di situ. Mama saya ngoceh lagi, kamu memang cewek ada yang sholat di masjid, katanya. Perasaan setahu gue cowok kalau hari Jumat. Lah mau cowok mau cewek juga memang sholat mah harus di masjid. Saya bilang emangnya harus cowok aja, saya bilang. Kalau sholat Jumat itu memang cowok mah wajib sholat Jumat. Enggak, setahu gue cewek mana ada yang sholat di masjid, kata siapa. Udahlah lagi kerja mah nggak usah sholat gitu. Dia kayaknya keberatan gitu ngeliat saya kalau jam 12 kurang tuh ke masjid gitu kan, dia kayaknya keberatan gitu. Cuman saya bilang ya biarin lah, emang sholat berapa lama sih, emang 1 jam, saya bilang paling juga berapa menit. Terus sudah dia diem aja. Sekarang mah kalau udah waktunya udah azan, saya tinggal aja ke masjid. Saya bilang mau ke masjid dulu sholat gitu.
Ya udah, saya kan kebetulan anak saya juga bantuin di mama saya kan, jadi saya bilang aja ke anak saya bilang mami mau ke masjid dulu ya gitu, jadi biarin anak saya yang bantuin. Kan di situ kan pegawai mama saya ada 3, anak saya sama ada pegawai cowok 1 lagi. Jadi saya kalau saya ke masjid kan masih ada mereka berdua gitu loh yang bisa bantuin. Jadi saya titip pesen aja ke anak saya mau ke masjid dulu ya. Anak saya juga masih kafir. Dia tuh saya kasih tahu, iya saya ajarin tentang Islam dikit-dikit, saya kasih tahu sih, saya bilang gitu. Cuman dia, agama itu kan privacy kata dia gini. Ya udahlah, saya cuman masih suka saya kasihin video-video kalau ada, kan saya suka saya jadiin status di WA tuh kayak video Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Saya jadiin status, dia suka lihat gitu. Saya suka kasih cowok yang ikut sama saya itu yang nomor 2, 19 tahun. Cuman dia sempat ngomong gini, aku kalau dapet cewek orang Islam, aku mau masuk Islam, gitu ngomongnya. Sekarang dia bilang lagi punya pacar orang Islam katanya. Cewek aku tuh pakai kerudung loh, katanya gitu. Itu kok mamanya kasih dia pacaran sama kamu? Mungkin mamanya pikir kamu cuma berteman-teman aja kali ya sama anaknya, saya bilang gitu kan. Iya, mamahnya dia juga kayak mami tahu, pakai bajunya begitu, pakai kerudung katanya. Mamahnya pacarnya yang sekarang ini, kata dia. Saya bilang, terus dia pernah ngomong gini ya, aku mau kalau aku dapat pacar orang Islam, aku mau masuk Islam, katanya gitu. Kalau aku jadi nikah sama dia, ya kamu harus masuk Islam. Saya bilang kan nggak boleh orang Islam nikah sama yang selain Islam, saya gituin dia kan. Ya iya nggak apa-apa, kata dia gitu. Kalau aku jadi nikah sama dia mah nggak apa-apa, katanya, maksudnya dia masuk Islam gitu. Dia sih ngomongnya begitu. Cuman nih kalau ngomong sama saya, orang Islam, perempuan Islam tuh pakai kerudungnya cantik ya, cantik-cantik loh. Itu perempuan orang Islam tuh pakai kerudung, saya giniin aja. Ya memang kodratnya perempuan itu harus pakai kerudung, saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya loh benar loh, cantik loh perempuan kalau berkerudung. Dia ngomong gitu mas. Saya bilang, kalau di Islam tuh tahu nggak Fit, kamu di agama kamu tuh diajarin nggak tentang malaikat-malaikat? Kalau di Islam ada malaikat tuh ada 10, tahu nggak? Kamu tahu nggak malaikat ada 10? Ada nama-namanya. Saya kasih tahu aja dia kan. Malaikat Jibril tugasnya ngapain? Saya kasih tahu dia malaikat Mikael yang memberikan rizki, itu menurunkan rizki itu malaikat Mikael. Saya kasih tahu dia dengerin aja. Ya kayak saya kasih tahu dikit-dikit aja tentang Islam gitu, seperti apa gitu. Dia sih nggak komen apa-apa sih. Ya, mudah-mudahan aja dapat hidayah dia ya, Cak ya gitu. Kalau saya sih doainnya begitu. Anak saya yang cewek juga sama. Ngomongnya dulu gini, aku nanti kalau udah lulus SMA, aku mau masuk Islam katanya. Loh, kok nunggu udah lulus SMA? Ya kan aku kalau udah lulus SMA aku udah kerja kan. Aku masuk Islam ya nanti kalau papi misalkan marah ya aku pergi aja dari rumah gitu. Dia mikirnya kalau dia sekarang masuk Islam, dia ntar gimana sekolahnya, kan papinya yang nanggung gitu kan. Dia nggak dapat uang jajan dong, nggak ada yang biayain sekolah dong gitu. Kalau udah lulus SMA kan udah bebas gitu kan. Masuk Islam ya kalau diusir ya tinggal pergi gitu kan, maksudnya kan gitu. Dia masih ada rasa takut sama papinya gitu, karena kan tinggalnya sama papinya. Jadi katanya aku kalau udah lulus SMA aku baru mau masuk Islam. Loh, oh gitu ya, nanti kalau nggak boleh nunda-nunda lah. Saya bilang kalau misalkan nanti kamu nggak ada gimana, kan kita nggak tahu umur orang sampai kapan. Wah enggak, pokoknya aku nanti aja kalau aku udah lulus SMA, ngomongnya mau begitu. Tapi nggak tahu lah, siapa tahu ya belum lulus SMA juga udah dapet hidayah ya kan. Ya saya sih dalam hal ekonomi ya, terus terang ya, kalau dalam hal lain sih enggak lah. Menurut saya sih dalam hal ekonomi itu paling terberat gitu, karena ya itu saya kan harus benar-benar mandiri gitu kan. Tahu sendiri orang tua saya juga udah nggak mau support saya gitu kan, sampai saya tuh udah benar-benar kesulitan ekonomi lah gitu ya. Malah waktu itu pas saya bersahadat, terus kan saya kan harus mandiri gitu kan, harus cari duit sendiri. Saya sempat sampai mau jadi TKW waktu itu, cuman gak jadi gitu kan. Saya bingung karena saya kan udah lumayan berumur kan saya waktu itu kan. Mau kerja juga kan perusahaan mana ada yang mau pakai, kalau maksimal kan umur 35 tahun kan kalau perempuan. Saya susah cari kerja juga gitu, akhirnya ya gitulah. Sampai saya
ngontrak juga ya, pokoknya memprihatinkan lah, pokoknya secara ekonomi. Akhirnya setelah udah berapa lama, mungkin mama saya nggak tega juga kali ya lihat saya gitu kan, sampai saya minjem duit kemana-mana juga itu buat menyambung hidup lah istilah kata, karena saya nggak kerja gitu kan. Akhirnya saya satu-satunya jalan, saya harus minta tolong mama saya juga gitu kan. Mama saya mungkin kasihan juga kali lihat saya ya, sampai mau jadi TKW segala kan, sampai di penampungan TKW gitu kan. Anak gua masa mau jadi TKW kali gitu kan, sedangkan dia aja kan punya usaha sendiri kan, dia jualan makanan gitu. Akhirnya udah lu bantuin mama aja sini gitu, mungkin dia kasihan juga sama saya. Ya begitulah secara ekonomi aja sih kalau menurut saya ujiannya ya. Tapi saya tetap aja, saya mah selalu berpikir ya ini mungkin takdir saya kali ya harus begini gitu kan. Saya memang saya nggak muluk-muluk gitu loh. Masuk Islam kan ada yang bilang, oh dia masuk Islam karena dia mau karena dapat materi lah apalah. Buktinya saya enggak kok. Emang saya masuk Islam tuh saya dikasih duit gitu. Kan beda sama yang lain gitu, yang dari umat sebelah mah. Suruh masuk agamanya ntar diiming-imingi, dikasih apa. Saya mah nggak ada yang iming-imingin saya. Malah justru saya secara ekonomi saya harus berjuang gitu loh. Menjadi mu'alaf itu bukannya berarti dia bebas dari masalah. Jadi seorang muslim juga bukan berarti dia bebas dari masalah. Justru itu bagian dari ujian iman gitu loh kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa bilang kita itu beriman kalau kita itu imannya nggak diuji? Itu tuh bohong gitu loh. Allah sendiri kan, saya pernah baca ya di Al-Quran, cuma saya lupa ayatnya. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan kamu beriman tanpa kamu tuh harus mengalami ujian dulu gitu. Justru itulah perlunya ujian untuk membuktikan kepada Allah kalau ini loh saya tuh beriman gitu loh, saya tuh beriman loh, ini bukti dari iman saya gitu. Jadi kita harus berjuang gitu, untuk memperjuangkan iman tuh kita harus berjuang gitu, memang nggak mudah gitu. Tapi itu sebagai suatu wujud bukti keimanan kita kepada Allah. Kayak dulu kan Nabi Ayub juga kan gitu kan, sampai harus mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupannya, harus kena penyakit lepra lah, sampai semua hartanya hilang gitu kan, anaknya meninggal. Tapi apakah Nabi Ayub terus murtad gitu kan? Enggak. Nah itu bagian dari iman gitu loh. Kita ini mengalami ujian nggak seberat Nabi Ayub loh. Nabi Ayub tuh udah menurut saya udah paling, waktu saya jadi seorang SSC aja saya baca kisah Nabi Ayub kan juga ada ya di Bible ya Nabi Ayub. Saya sampai membayangkannya gitu, kayaknya sampai sedih gitu, ya Allah coba kalau saya jadi Nabi Ayub gimana perasaan saya gitu kan, sampai kena penyakit digaruk-garukin pakai beling gitu kan, sampai berdarah-darah, bagaimana gitu perasaannya. Udah begitu aja masih setia gitu sama Allah, nggak mau mengutuki Allah gitu, karena waktu istrinya aja bilang, kalau di Bible ya, ini kisah dari Bible yang saya baca, istrinya kan sampai bilang ke Nabi Ayub gini, katanya, engkau udah kayak gitu aja masih mau menyembah kepada Allahmu gitu, kepada Allah gitu kan, mereka nyebutnya kan Allah kalau di Bible. Katanya matilah gitu kan, kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya sampai ngomong gitu kalau saya yang baca di Bible ya. Tapi Nabi Ayub bilangnya apa? Katanya, engkau berbicara seperti perempuan gila katanya. Masa kita mau menerima sesuatu yang baik tapi nggak mau menerima sesuatu yang buruk dari Allah, katanya gitu. Berarti kan Nabi Ayub masih berpikir ini Allah yang bikin dia tuh begini gitu, tapi dia nggak mau nyalahin Allah gitu. Tapi Nabi Ayub nggak mengutuki Allah, masih tetap setia gitu sama Allah, masih tetap menyembah Allah. Makanya kan Allah ganti kan semuanya berkali-kali lipat karena iman dari Nabi Ayub itu gitu loh. Karena membuktikan perbuatannya itu membuktikan imannya, tetap setia walaupun keadaannya, karena kan fitnahnya dari iblis kan, oh Ayub bisa setia karena Allah selalu menjaga dia, Allah selalu melindungi dia. Coba Allah ambil semua harta dia, apakah Ayub masih mau setia? Nah itu buktinya masih setia kan, walaupun semua hartanya diambil, dikasih penyakit, anaknya nggak ada, masih tetap setia. Berarti kan fitnahan iblis itu kan salah gitu loh, nggak terbukti ya kan. Buktinya itu ada yang ngomong lagi, dia jelas aja dia nabi, katanya dia pasti setia. Ya bukan soal gitu, walaupun nabi kan dia manusia juga, ya kan. Kita harus mengikuti teladan nabi kan, bukan hanya karena beliau itu nabi terus beliau itu bisa setia. Nah kita juga kalau mau setia bisa kok, kan sama-sama manusia, ya kan. Memang sih keimanan nabi mungkin lebih kuat daripada kita gitu kan yang bukan nabi, tapi kan ya kita harus mengikuti teladan dari
nabi seperti teladan Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain lah, Nabi Yunus, banyak lah kan kisah-kisah nabi itu yang setia gitu kan, walaupun kayak Nabi Ibrahim yang dibakar itu kan, sampai dibakar di api aja sampai tetap maksudnya masih setia sampai berdoa kepada Allah ya kan, sampai Allah bilang apinya jadi dingin, ya dingin gitu. Karena Allah tuh pasti akan melindungi umatnya tuh yang setia gitu, walaupun sampai titik darah penghabisan gitu, ibarat kata sampai taruhannya nyawa pun kalau setia ya pasti Allah menjamin gitu loh. Nggak perlu ada rasa gentar gitu kan manusia itu kan bisa membunuh jiwa membunuh raga tapi nggak bisa membunuh roh gitu loh. Kan roh itu miliknya Allah, kalaupun kita dimatikan sama manusia Allah bisa bangkitin lagi kok gitu kan, ibaratnya kan gitu. Seperti itu sih